Baik, Gina. Iya. Gimana kabarnya, Gi? Sedikit kurang baik sih dari kesehatan fisik gitu ya. Banyak kegiatan ya? Iya benar banget, lagi banyak kegiatan di akhir tahun. Numpuk kelihatannya. Apa aja terakhir kegiatan yang dilakukan sama Gina? Pasti ya di tiap organisasi pasti adanya perpisahan kan. Nah Iya. sebelum perpisahan pasti ada pelaporan tanggung jawab itu loh. PJ loh. Iya PJ. Tuh. Jadi sekarang lagi marak-maraknya PJ. Lagi sibuk-sibuknya lah. Gak apa-apa. Setiap ada pasiennya masing-masing. Berarti selain LPJ ada lagi LPJ aja. PJ aja sih. Baik, seperti yang sudah dijadwalkan, hari ini kita akan melaksanakan sesi ketiga. Sebelumnya saya ingin menanyakan terkait perubahan-perubahan positif yang Gina alami semenjak terakhir kita ketemu di sesi kedua kemarin. Kira-kira apa saja yang Gina alami? Lumayan signifikan sih ya perubahan positifnya, karena kan Gina juga sekarang lagi sibuk-sibuknya dan juga lebih banyak ketemu orang yang lebih banyak gitu. Ranahnya itu lebih luas karena ini satu kampus lah gitu ya untuk kegiatannya, sehingga kan Gina bersosialisasi dengan beberapa orang di setiap fakultas. Nah di situ Gina semakin banyak relasi sehingga Gina semakin percaya diri bahwasanya Gina tuh percaya dengan apa pandangan orang-orang. Gina nggak takut lagi ketemu orang banyak. Gina nggak takut lagi untuk bersosialisasi, karena kan sebelumnya Gina takut banget ya, takutnya tuh saat bersosialisasi dengan orang baru tuh pandangan mereka jelek ke Gina kayak gitu kan. Itu sih. Terus selanjutnya juga Gina udah berani bilang nolak banget ke orang, udah berani banget terima. Karena kan kemarin tuh ada yang namanya remedial nih di kelas Gina tuh ada remedial gitu dalam satu matkul itu. Nah memang kebetulan di bulannya tuh emang mepet banget, dan posisinya kita lagi sibuk LPJ yang tadi ditambah ada tugas yang tadi, dan emang kehitungnya sulit banget lah, banget gitu ya tugasnya. Kalau boleh tuh, matkul apa gitu? Nama matkulnya itu kalkulus integral ya mungkin pada selesai ya matematika gitu. Nah di tugas itu tuh banyak yang sekitar 3 orang sih ya ngechat ke Gina kayak, Gina mau joki dong, tolong kerjain kayak gitu. Cuman Gina juga mau aja. Cuman dilihat dari job desk yang Gina harus lakukan sesuai detail itu, Gina gak akan kuat kalau jadi orang lain. Nah disitu Gina mikir, gak enak ini nolak, tapi Gina gak akan kuat, malah capek gini. Ya udah Gina tolak. Ternyata respon mereka tuh baik Apa yang Gina katakan ketika itu kalau boleh tuh? Gina tuh bilang, maaf ya gak bisa. Gina juga kan ngerjain remedialnya itu juga, ditambah Gina ngedit ada untuk LPJ, ngurusin LPJ, banyak yang Gina kerjakan. Oh ya gak apa-apa, malahan beliau yang minta maaf Gina, maaf minta tolong kayak gitu. Gak apa-apa padahal kata Gina kayak gitu. Berarti sudah mulai tahu ya bahwasanya respon orang itu beda-beda. Iya betul. Dan sudah mulai benar-benar berani mengungkapkan penolakan untuk diri Gina sendiri. Iya. Apa yang Gina rasakan ketika itu kira-kira? Kan sebelumnya memang Gina memiliki rasa yang tidak enak, benar-benar tidak enak, dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Sekarang Gina sudah merasa lebih baik dan sehingga tidak memiliki keberanian untuk menolak. Kira-kira apa yang Gina rasakan ketika Gina menolak permintaan teman Gina? Lega banget sih karena kan sebelum itu termasuk hal yang membuat Gina terbebani dengan kata penolakan itu. Gina malah mikirnya tuh dulu tuh takutnya tuh memikirkan hal yang negatif dengan kalau misalkan Gina melakukan penolakan. Ternyata saat Gina realisasikan gitu ya di minggu kemarin tuh ternyata tidak seburuk apa yang Gina pikirkan. Lebih ke ada ya orang baik yang kayak gini juga. Ternyata pandangan Gina tuh gak usah sempit lah, harus diperluas lagi aja. Ternyata bukan di luar ekspektasi ya, malahan ekspektasi yang bagus. Iya betul. Gina di sana merasa sangat-sangat lega. Gina di sana merasa sangat-sangat intinya lebih baik daripada sebelumnya. Iya. Dan mendapatkan malahan respon yang benar-benar baik sehingga Gina juga merasa lebih baik, sangat-sangat lebih baik dan mendapatkan energi positif. Betul. Baik, bagus. Berarti perubahan yang Gina alami pertama tadi sudah benar-benar berani menolak permintaan orang lain yang sekiranya itu malah mempersulit diri Gina untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Untuk selanjutnya Gina juga sudah berani mengungkapkan ataupun sudah berani berbaur dengan banyak orang, meskipun orang itu baru kenal, meskipun orang itu bisa dibilang mungkin baru tahu, baru ketemu dan lain sebagainya. Di sana Gina mulai berani membangun relasi dengan orang-orang baru. Dan
Gina juga kelihatannya apakah Gina di sana semakin menambah apakah alasan-alasan Gina tadi berani untuk memulai percakapan dengan orang baru berarti Gina memiliki rasa kepercayaan diri yang berbeda sekarang? Iya betul Kak. Lebih berani lagi sih untuk memulai ya. Berarti rasa pemikiran trust isu kepada orang lain sudah berkurang ataupun bahkan sudah benar-benar tidak ada? Sudah benar-benar tidak ada sih. Benar-benar tidak ada. Berarti ketika orang lain sedang berkumpul dan yang mereka lakukan ketika itu Gina sedang sendiri, berarti sudah tidak ada lagi pikiran-pikiran negatif yang mana biasanya Gina itu trust isu kepada orang lain. Gina berpikir seakan-akan Gina diomongin, berarti sudah ada tidak ada pikiran tersebut. Betul Kak. Baik, bagus. Berarti perubahan yang cukup signifikan yang dialami oleh Gina sejauh ini. Dan ini adalah perubahan yang sangat bagus, ini perubahan yang sangat positif yang dialami oleh Gina. Baik, ada lagi yang lain? Cukup sih ya. Cukup, Iya. baik, bagus. Nah sekarang saya ingin bertanya, yang mana pertanyaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, saya ingin Gina relax dulu ya. Relax dulu. Saya ingin Gina membayangkan di depan Gina ini ada kursi kesuksesan. Kursi kesuksesan ini di sana ada sosok Gina yang mendapatkan kesuksesan sesuai yang Gina harapkan. Ada seorang Gina yang mendapatkan kesuksesan sesuai yang Anda inginkan di masa depan. Di sana Gina percaya diri, di sana Gina enjoy, di sana Gina sangat bahagia, sangat senang karena Gina mendapatkan kesuksesan yang Gina inginkan. Gina mendapatkan cita-cita yang Gina inginkan, yang Gina cita-citakan dari kecil. Gina di sana. Yang penting kursi ini tahu persis ya, di sana terjadi sebuah keajaiban yang mana bisa dibilang Gina ini sukses, sangat-sangat sukses di kursi. Nah sekarang saya ingin bertanya kira-kira apa yang Gina lihat di sana? Menemukan Gina yang versi terbaik sih ya. Di sana Gina versi terbaik. mendapatkan hal-hal yang Gina harapkan dulu tuh tercapai di masa itu gitu. Dari yang suksesnya tuh banget kan di segi pekerjaan Gina alhamdulillah itu merasa cukup gitu dengan pekerjaan yang Gina inginkan, ditambah dengan lingkungan keluarga kayak keluarga yang harmonis, dengan kayak kehidupan Gina tuh lebih tenang aja gitu lah. Baik, bagus. Berarti di sana Gina melihat sosok Gina yang benar-benar percaya diri karena senang bahagia mendapatkan apa yang benar-benar Gina inginkan. Di sana Gina melihat Gina versi terbaik yang di sana tidak ada kesedihan sama sekali. Nah, baik, apa yang Gina rasakan ketika Gina melihat sosok Gina yang mendapatkan versi terbaik itu? Bahagianya sih ya, karena Gina belum pernah mendapatkan kesuksesan itu gitu. Karena di situ Gina dapat kebebasan yang Gina pengenkan gitu. Baik, bagus. Berarti Gina di sini melihat seorang Gina yang mendapatkan versi terbaik itu sangat bahagia. Sebahagianya sangat bahagia sekali karena sebelumnya belum pernah melihat sosok seperti itu dalam diri Gina. Baik, saya ingin bertanya untuk selanjutnya, apa yang terjadi ketika itu? Apa yang Gina dapatkan ketika di sana? Banyak banget sih ya. Karena di sana ditambah juga dengan mungkin respon dari orang-orang sekitar Gina. Di sana Gina mendapatkan seperti pujian, beribu-ribu pujian ya. Karena di sana Gina mendapatkan kesuksesan yang benar-benar Gina pengenkan. Ya mungkin dengan orang-orang yang terdekat yang mengetahui apa yang Gina pengenkan dahulu. Berarti Gina di sana melihat Gina itu banyak sekali hal-hal yang terjadi pada diri Gina. Gina mendapatkan kesuksesan di sana. Gina mendapatkan kepercayaan yang mana sebelumnya orang-orang yang mendukung Gina untuk mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan cita-cita yang Gina inginkan itu memberikan effort, itu memberikan apresiasi pada Gina di masa depan. Selain itu, apa yang terjadi pada diri Gina di masa itu? Kira-kira? Gak bisa berkata-kata sih, benar-benar Gina menemukan kebahagiaan yang Gina cari dari dulu. Baik, bagus. Berarti di sana Gina mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar Gina cari dari dulu. Kira-kira ketika Gina mendapatkan kebahagiaan, ketika Gina mendapatkan Gina versi terbaik di masa itu, di masa kesuksesan Gina, di masa Gina
sukses ketika di masa depan itu, kira-kira siapa yang pertama kali melihat kesuksesan Gina di masa itu? Kedua orang tua Kak. Kedua orang tua, berarti dua-duanya ya. Iya. Apa yang mereka katakan ketika melihat seorang Gina itu mendapatkan kesuksesan di sana? Terus bersabar karena Bersama. kan dari dulu ya Gina sering ngobrol ya sama orang tua gitu, kayak keinginan Gina apa aja. Nah inilah titik akhir yang Gina pengenin gitu. Jadi dari dulu tuh orang tua sangat sering mendukung Kak. Oh iya. Jadi kayak inilah kayak ngasih lebih ke welcome banget Gina, lebih ke ngasih pelukan senyum gitu loh Kak. Baik. Berarti respon dari orang tua ini sangat bagus, sangat hangat dan sangat positif. Di sana respon orang tua Gina memberikan apresiasi dan memberikan wejangan supaya Gina tetap bersabar, karena dari dulu orang tua Gina ini selalu mendorong Gina, selalu mendukung apapun yang Gina inginkan, selalu mungkin bisa dibilang memberikan semangat dan motivasi supaya Gina tetap maju. Bagus. Nah, selain itu ada lagi selain orang tua? Ada. Baik. Siapa kira-kira? Karena Gina dekat juga dengan almarhumah nenek. Iya. Almarhumah nenek. Itu kalau boleh tahu dari ibu atau ayah? Dari ibu. Dari ibu. Almarhumah nenek ketika itu muncul dalam pikiran Gina ketika Gina melihat sosok Gina dalam versi terbaik. Apa yang beliau katakan ketika melihat Gina sukses di masa itu? Nenek ikut bahagia katanya. Terus ini bukan akhir, ini bukan masa untuk Gina bisa sombong, nikmati saja, jalani aja dengan tenang, jangan dipikirin yang buat Gina sakit juga. Bagus, berarti di sana benar-benar nenek Gina ini memberikan istilahnya pegangan untuk Gina ya. Ya. Harus bersabar, ini bukan waktunya untuk sombong, tapi disinilah waktu untuk berkembang. Gina Ya. lebih maju lagi, Gina lebih baik lagi, betul? Baik, bagus. Untuk selanjutnya saya ingin Gina ini berpindah kepada kursi sukses. Nah, dan ketika itu saya akan bertanya apa mungkin yang Gina rasakan. Sekarang saya ingin silakan Gina mungkin. Selamat datang di kursi kesuksesan, selamat datang di kesuksesan yang Gina inginkan, selamat datang di masa depan yang dimana di masa depan itu Gina sangat-sangat sukses, Gina sangat-sangat percaya diri, Gina sangat-sangat bahagia, senang sesenang-senangnya, bahagia sebahagianya. Baik, sekarang apa kira-kira yang Gina rasakan? Ternyata sedih sih, alami kesedih karena tidak sia-sia juga perjuangan Gina yang dulu Gina sampai ke nyerah, sampai pengen udahan gitu, nggak mau berjuang lagi. Ternyata dengan caranya bersabar Gina bisa mendapatkan sebahagia ini. Berarti yang Gina rasakan, Gina benar-benar di sini sukses, di sini sedih di sini terharu. Iya, betul. Karena Gina sudah mendapatkan apa yang Gina inginkan. Ini bukan dengan cara yang sangat mudah, tapi ini dengan cara yang sangat-sangat bisa dibilang susah. Iya. Di sini Gina terharu, di sini Gina bahagia, senang, bercampur aduk berarti ya. Betul. Baik. Selain sedih, gara-gara terharu ada lagi yang Gina rasakan? Enggak sih ya, benar-benar bahagia banget gitu. Bahagia. Selain itu, saya ingin bertanya mengenai pikiran Gina. Ketika Gina berduduk di sini mendapatkan apa yang Gina inginkan, kesuksesan yang Gina inginkan, kira-kira apa yang terbenak dalam pikiran Gina? Yang pertama, pasti Gina pengen banget ngucapin terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ke orang-orang yang udah nemenin Gina dari titik awal sampai titik yang Gina udah temukan sekarang. Baik. Pikiran pertama yang muncul dalam diri Gina ketika itu memberikan terima kasih. Berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang sudah menemani Gina, yang sudah menyupport Gina, yang sudah menemani dan memberikan support kepada Gina dari awal sampai Gina mendapatkan kesuksesan yang Gina rasakan saat ini. Baik, selain itu ada lagi apa yang dipikiran Gina kira-kira ketika Gina mendapatkan sukses? Pasti Gina terus berjuang juga ya. Terus Gina juga akan
kayak ngasih feedback gitu lah kesuksesan Gina, terus Gina bisa lebih dengan teman-teman tuh Gina memberikan feedback bagi orang-orang yang ini kayak lebih ke ngobrol sih ya, sharing-sharing sama teman-teman kesuksesan tuh kayak gimana kayak gitu. Oh baik, jadi untuk selanjutnya Gina selain tadi kan berterima kasih kepada teman-teman, sekarang Gina lebih ke istilahnya sharing, Betul. memberikan ilmu yang sudah Gina dapatkan, memberikan istilahnya pengalaman yang sekiranya menjadi berharga untuk Gina kepada orang-orang terdekat kepada Gina, kepada orang-orang yang berjasa kepada Gina. Sharing ya berarti memberikan ilmu. Gitu. Berterima kasih dan memberikan ilmu. Selain itu ada lagi mungkin yang ingin diucapkan oleh Gina yang terbenak dalam pikiran Gina. Terakhir sih ya, Gina bakalan janji gitu ngebantuin orang-orang yang Gina pengen menggiring gitu, menarik orang-orang yang mungkin istilahnya masih dalam proses berjuang, menarik untuk menuju titik yang Gina temukan juga. Oh, berarti yang untuk selanjutnya Gina ingin menarik orang-orang yang masih di fase perjuangan dan belum menemukan titik terang menuju posisi yang sekarang Gina dapatkan. Betul. Gina ingin Gina ingin mungkin bisa dibilang merekrut orang-orang yang masih dalam fase perjuangan supaya bisa merasakan apa yang Gina rasakan. Bagus. Nah, sekarang untuk mendapatkan kesuksesan ini, untuk mendapatkan rasa senang, rasa bahagia yang sekarang Gina rasakan, pasti ada bisa dibilang langkah-langkah yang harus dirasakan oleh Gina. Ada beberapa step ataupun cara-cara supaya Gina mendapatkan yang namanya kesuksesan yang sekarang Gina rasakan. Kira-kira, nah, langkah-langkah itu harus ada dalam gambaran Gina, dan Gina tidak secara langsung akan menemukan solusi itu. Maka sekarang saya ingin Gina berdiri. Nah, setelah berdiri Gina melangkah dan melangkah. Di setiap langkah yang Gina lakukan, di sana Gina harus menyebutkan solusi ataupun cara treatment supaya Gina mendapatkan kesuksesan yang Gina inginkan, Gina mendapatkan masa depan yang cerah yang Gina rasakan sekarang. Silakan Gina. Kayak di langkah pertama mungkin ya. Baik, silakan. Apa yang ada temukan di langkah pertama? Di langkah pertama, Gina menyimpulkan harus memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan. Maksud dari jiwa kepemimpinan di sini lebih ke memimpin diri sendiri ya. Dimana kita harus bisa memimpin diri sendiri untuk mengontrol seperti tadi yang Gina di awal ya, permasalahan di awal lebih ke percaya diri. Gina harus bisa mengontrol Gina diri sendiri gitu, lebih ke percaya diri itu kayak gimana, karena kalau bukan diri sendiri siapa lagi gitu Kak, karena orang lain itu kan bisa aja ya ada beberapa yang tidak mensupport kita gitu. Mungkin langkah kedua ya. Baik, berarti langkah yang pertama tadi jiwa kepemimpinan. Iya. Tapi jiwa kepemimpinan di sini Gina lebih mengontrol diri Gina, di bawah kontrolan diri Gina lebih membawa bagaimana caranya Gina ini tidak terbawa orang-orang lain. Betul. Serta Gina harus membawa orang-orang lain. Jadi Gina tidak terbawa arus, tapi Gina yang mengendalikan arus itu sendiri. Betul? Silakan, ada lagi? Kayak mungkin langkah kedua ya. Terakhir juga mungkin ya. Langkah kedua itu Gina menyimpulkan yang pertama tuh sabar. Dan berjuang. Di sini karena proses tuh benar-benar tidak pernah mengkhianati hasil ya. Dengan cara berdoa juga Gina bisa berproses gitu ya, step demi step. Pasti ada perubahan, cuman memang dari sifat kitanya jangan pernah cepat puas dan harus terus berjuang untuk mencapai titik kesuksesan yang tadi ya. Baik, bagus. Berarti yang kedua ini sabar dan berjuang. Ya. Sabar dan berjuang. Silakan dulu. Tadi di step yang kedua sabar dan berjuang. Ini adalah salah satu solusi yang Gina sebutkan untuk mendapatkan kesuksesan tadi, karena dengan sabar dan perjuangan dan diiringi dengan kesabaran yang sudah Gina lakukan, Gina dapat mendapatkan kesuksesan tadi yang Gina sudah rasakan, yang Gina dapatkan dan Gina ingin. Baik, kita review kembali, ada dua cara yang Gina ataupun dua solusi yang Gina sebutkan. Di langkah pertama Gina menyebutkan Gina harus memiliki jiwa kepemimpinan. Berarti untuk mendapatkan kesuksesan tadi, Gina harus memiliki jiwa kepemimpinan yang mana Gina dapat memimpin diri Gina dapat mengontrol diri Gina
Gina dapat setidaknya benar-benar mengendalikan diri Gina supaya tidak terbawa oleh arus, tidak terbawa oleh teman-teman Gina. Untuk yang kedua dan terakhir, solusi yang Gina temukan tadi yaitu sabar ataupun perjuangan yang diiringi oleh kesabaran. Semua yang Gina perjuangkan, semua yang Gina usahakan, jika diiringi dengan sabar, maka untuk kedepannya akan berbuah hasil yang Gina inginkan dan ingin sesuai dengan ekspektasi Gina. Betul? Betul. Baik, bagus. Saya sangat mengapresiasi ternyata tidak secara langsung Gina dapat menemukan solusi-solusi yang sekiranya itu dapat membantu diri Gina terbebas dari pikiran-pikiran yang sebelumnya sangat menghantui Gina. Betul. Trust isu, ketidakpercayaan diri yang kita bahas dari awal, bahkan rasa tidak enak dengan orang-orang terdekat. Betul. Berarti sekarang sudah hilang, betul? Hilang. Baik, bagus. Ini adalah progres yang cukup signifikan yang dialami oleh Gina. Ini adalah perubahan positif yang sangat-sangat bagus yang dialami oleh Gina. Dan ini supaya dipertahankan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik. Selanjutnya, jika diskalakan, sebelumnya Gina ini ada di skala 7, betul? Betul. Nah, yang mana di sana Gina masih memiliki rasa trust issue kepada orang lain karena kepercayaan dirinya belum mindfulness, gitu, belum full ya. Iya. Meskipun memang ada beberapa kemajuan Gina Betul. berani ya di sana Iya, bertanya berani. kepada orang-orang terdekat. Nah, baik. Kira-kira jika diskalakan sekarang Gina ada di skala berapa? Dari 0 sampai 10, yang 0 di mana 0 Gina merasa terpuruk, Gina merasa tidak percaya diri, di sana banyak sekali permasalahan Gina, dan 10 Gina tidak ada masalah sama sekali, Gina menjadi percaya diri dan semua trust isu dan pikiran negatif itu hilang. Kira-kira jika diskalakan sekarang Gina ada di skala berapa? Oke. Gina ya menyimpulkan sampai detik hari ini gitu ya, beberapa problem yang tadi 3 yang menghantui pikiran Gina tuh udah bener-bener hilang banget, dan Gina bisa menskalakan sesuai skala yang Gina inginkan di awal, itu skala 10 lah. Berarti ini adalah sesuai dengan yang Gina inginkan, betul? Betul. Ya. Baik, kira-kira skala 10 di sini yang Gina rasakan dan Gina simpulkan dalam diri Gina untuk skala sekarang itu seperti apa? Oke. Di sini Gina dapat keluar dari zona nyaman Gina. Keluar dari zona nyaman. Iya. Selain itu, Di sana Gina juga bisa lebih percaya diri untuk maju dan tidak memperdulikan apa kata orang, gitu kan. Gina lebih percaya diri dan tidak memperdulikan apa yang dikatakan orang. Iya. Skala 10 yang Gina sebutkan tadi, pertama Gina bisa keluar dari zona nyaman. Iya. Yang mana di sini Gina menjadi lebih percaya diri dan Gina menjadi Gina yang lebih baru. Selanjutnya tadi apa? Percaya diri. Percaya diri. Lebih maju. Nah, untuk lebih maju. Kepercayaan diri ini adalah salah satu yang Gina inginkan dari awal, karena Gina selalu merasa tidak enak, bahkan sampai-sampai kepada orang-orang terdekat yang notabene itu bisa dibilang kita kalau ada apa-apa ke dia, sedangkan kalau tidak enak kan terus kita ke siapa gitu kan. Betul. Sekarang berarti sudah hilang. Iya. Baik, bagus. Keluar dari zona nyaman, rasa percaya diri. Selain itu, selain 2 tadi, ada nggak kira-kira yang menggambarkan skala 10 yang Gina rasakan sekarang? Lebih ke bebas ya. Ini Bebas. jadi bebas tuh Gina dapat, istilahnya Gina dapat mengeluarkan apa yang Gina inginkan. Kan ditambah kan Gina awalnya takut ya penolakan, dan juga Gina tidak takut untuk bersuara gitu. Iya. Nah, di sini Gina bisa lebih bebas lagi dan tidak memikirkan apapun gitu, hal takut enggak. Di sana Gina bebas untuk berpendapat, Gina bebas untuk berbicara. Berarti di sini Gina merasakan Gina bebas untuk Gina ini merasa bebas. Iya. Bebas di sini seakan-akan Gina itu terbebas dari kurungan, yang mana Gina bebas berbicara, bebas mengekspresikan apapun yang Gina rasakan, Betul. bebas mengeluarkan semua rasa yang sebelumnya Gina pendam gara-gara Gina selalu merasa trust issue ataupun tidak percaya diri. Iya. Betul? Baik. Berarti ada 3 hal yang Gina rasakan. Pertama tadi keluar dari zona nyaman, kedua percaya diri, dan ketiga lebih bebas. Selain itu ada lagi nggak? Cuma 3? Cukup Pak. Baik, bagus.
berarti sekarang Gina sudah mendapatkan apa yang Gina inginkan, sudah mendapatkan hasil yang benar-benar bagus, mendapatkan perubahan yang cukup signifikan, mendapatkan rasa positif dalam diri Gina. Nah, berarti untuk selanjutnya, sesi selanjutnya, apakah akan dilanjutkan ataupun dicukupkan saja? Dari Gina cukup Pak. Baik, bagus. Berarti bisa dibilang ini adalah sesi terakhir kita. Nah, tapi sebelum menutup, seperti biasa, saya ingin Anda menuliskan kesan ataupun pesan dalam sebuah kertas mengenai sesi konseling hari ini yang kita laksanakan. Baik, silakan kita membacakan apa yang kita tulis. Oke, pesan ya. Pesan dari sesi kali ini tuh di sini Gina merasa enjoy banget karena kan pada sesi ini Gina sudah menemukan solusi ya. Tanpa Gina sadari, Gina nemuin solusi dan juga ada beberapa perkembangan yang sudah mencapai finish. Kan sering juga ya Kak. Nah Gina di sini merasa wah ternyata solusi yang Gina temukan itu benar. Jadi Gina lebih ke enak gitu ngobrol sama. Baik, bagus. Sekarang saya membacakan, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Anda dapatkan dan apa yang sudah Anda inginkan. Tidak secara langsung Gina dapat menemukan apa yang Gina inginkan dan Gina capai. Dan saya harap untuk kedepannya Gina dapat menjaga, Gina dapat mengontrol apa yang sudah menjadi solusi Gina, apa yang sudah Gina temukan untuk diri Gina, supaya Gina lebih konsisten dalam melakukan hal apapun yang Gina inginkan dan tidak terganggu dengan hal-hal negatif yang selalu menghantui dan selalu mengganjal dalam pikiran Gina. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa yang Gina dapatkan dalam sesi konseling ini? Ternyata teruslah berpikir positif karena kunci dari hidup tenang lah istilahnya ya. Kunci dari kesuksesan itu pikiran dari pikirannya dulu lah. Pikiran dan juga tekad yang benar dulu lah. Baik, bagus. Mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian. Saya sangat berterima kasih kepada Gina karena bisa meluangkan waktu untuk kesekian kali kita bertemu. Ya. Dan saya sangat mengapresiasi sekali bahwasanya Gina bisa berubah. Untuk kedepannya semoga hal positif ini bisa berkelanjutan dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin untuk kali ini cukup sekian, silahkan. Baik, terima kasih juga ya. Amin.